warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya agungkan kepada Syekhina Al-Mukarram selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Maisarah wal Hayanah, dan kepada bapak-bapak jamaah yang hadir di sini, santriwan-santriwati yang hadir di sini, mudah-mudahan hadirnya kita di sini membawa keberkahan, amin. Membawa kerahmatan, amin. Membawa kenikmatan, amin. Nikmat sehat walafiat, nikmat sehat lan waras badan, nikmat panjang umur, dan nikmat rizki yang berkah, rizki yang halal, sing bapak-bapak dilancarkan usahane, amin. Dilancarkan dagangnya, amin. Lan santriwan-santriwati diseriusakan dalam menuntut ilmune, amin. Lan mudah-mudahan dihasilkan maksud dan tujuannya, amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak ada kata yang pantas kita panjatkan selain rasa tasyakur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang berjuk-juk, bermil-mil, beribu-ribu nikmatnya tiada terukur. Makanya kita sebagai seorang hamba harus selalu bersyukur, tidak boleh kufur, apalagi takabur. Karena atas nikmat, rahmat, hidayahnya kita bisa berwajah berkumpul yang insya Allah dalam tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, beliau pembawa risalah yang tak pernah salah, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau membawa kebenaran dan mendobrak kebatilan. Beliau yang membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota. Beliau yang membawa kita dari zaman alkohol menuju zaman teh botol. Siapakah beliau? Beliau adalah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau pembawa risalah yang tak pernah salah, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat hingga kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, memperingati malam nuzulul Quran, peringatan malam nuzulul Quran mengingatkan dan menyadarkan kita tidak lain dan hanya tidak bukan untuk mengingatkan, menyadarkan kita bahwa kita harus senantiasa berinteraksi dengan
dengan proses yang sangat hebat. Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz, turun ke langit dunia secara keseluruhan. Kemudian dari langit dunia turun lagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur dan bertahap. Masya Allah. Al-Quran kalam Allah 30 juznya diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umat. Maka inilah yang disebut dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bahwasanya bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, kurang lebih memakan waktu yang sangat lama, 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran tidak langsung blok diturunkan. Melalui proses yang sangat panjang, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada umat secara bertahap untuk menjawab problematika umat, menjawab peristiwa dan masalah yang saat itu terjadi pada zaman Rasulullah sehingga Al-Quran turun. Maka disinilah ada istilah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan ke dunia itu dengan berbagai macam sebab, berbagai macam peristiwa yang waktu itu dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai sekarang Al-Quran bakal menjadi petunjuk umat, pedoman hidup manusia dari hari kita lahir, zaman dahulu, zaman sekarang, hingga nanti kelak di yaumil kiamah. Al-Quran, ayat Al-Quran ada yang diturunkan di Madinah, ada yang diturunkan di Mekah. Maka di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan Suratul Makkiyah dan Suratul Madaniyah. Berarti surat yang diturunkan di Mekah itu namanya surat Al-Makkiyah, dan surat yang diturunkan di Madinah dinamakan Madaniyah. Setelah Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada umat secara berangsur-angsur, kemudian dihafalkan oleh para sahabat, kemudian ditulis dan dibukukan sehingga menjadi Mushaf Al-Quranul Karim yang utuh 30 juz yang saat ini ada di depan mata kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran sudah nyata di depan mata kita. Sekarang tinggal bagaimana kita menyikapi Al-Quran itu sendiri. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Sebagai seorang muslim wal muslimah, kita berhak mengagungkan Al-Quranul Karim, kalam Allah, yaitu dengan berbagai macam sikap. Sabiqu bil khairat, dengan sikap-sikap yang baik. Yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah memiliki Al-Quran. Setiap seorang muslim itu harus mempunyai Al-Quran. Bagaimana kita mau mengamalkan, mau mempelajari Al-Quran itu sendiri jika kita tidak memiliki Al-Quran? Jamaah, jamaah, lemes amat. Dorong tangan apa dorong api? Untuk entas acara kian baru makan-makan.
Zaman saiki wis canggih, segala-gala diupdate ke status. Lagi puasa, update status. Buka puasa, update status. Buka bersama, update status. Di-update. Ya, apa-apa? Jamaah sekabeh saiki mah kegiatan ikut diupdate ning status. Arep tarawih update status. Arep sholawat update status. Arep sahur update status. Status zaman saiki mah ibadah hiburan tapi status sing wae. Nauzubillah min dzalik. Semoga jamaah kita yang hadir di sini termasuk golongan orang yang selalu berada dalam lindungan Allah, yang selalu mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah memang lantas-lantas bahkan surga pun rindu dengan orang yang selalu membaca Al-Quran. Al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin. Surga rindu terhadap 4 golongan. Yang pertama, Al-Quran. Apakah itu? Orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran berdampingan hidupnya sampai akhir hayatnya, selalu berdampingan dengan Al-Quran, maka beliau kelak akan dirindukan oleh surga. Masya Allah. Yang kedua, waraful lisan. Orang yang selalu menjaga lisannya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ini juga termasuk golongan yang kelak akan dirindukan oleh surga. Yang ketiga, wanafa'ilil jian. Orang yang selalu memberi makan orang yang lapar, dan kelak golongan ini juga akan dirindukan oleh surga. Dan yang terakhir, wasaili fi syahri Ramadan. Orang yang selalu berpuasa di bulan Ramadan. Kita ini umat muslim yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, insya Allah kelak akan menjadi umat yang bakal dirindukan oleh surga. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi yang pertama memiliki mushaf Al-Quran, yang kedua gemar membaca Al-Quran, yang ketiga memahami isi Al-Quran. Bagaimana kita mau memahami jika kita tidak mau mengaji? Kita tidak mau mengaji, kita tidak mau mengkaji, maka kita tidak akan memahami. Lalu bagaimana kita akan memahami Al-Quran itu dengan sendiri? Makanya kalau kita ingin paham Al-Quran bagaimana isinya, kita harus mengaji, kita harus tanyakan kepada orang yang ahli. Orang yang ahli di sini maksudnya adalah ustaz, kiai, dan para ulama. Itulah adalah orang yang mengerti, yang memahami bagaimana kandungan isi Al-Quran. Maka dari itu kita umat muslim diwajibkan untuk mengaji. Aji hikmah kebak uang sing orang ngaji tapi sok pinter, uang sing orang ngaji tapi sok bener. Akhirnya apa? Jadi nego guter. Nauzubillahi min dzalik. Makanya jangan ngaku sok pinter, jangan ngaku sok bener kalau kita belum pernah ngaji. Oke bapak-bapak? Oke jamaah? Oke mama-mama? Benar-benar. Yang selanjutnya yaitu menghafal Al-Quran.
Yang penting kita hafal juz 30-nya. Minimal kita hafal 30 juznya, dan jika kita tidak hafal juga 30 juz 30-nya, surat-surat yang pendek yang biasa kita gunakan dalam sholat, minimalnya kita harus hafal. Apalagi para kaum laki-laki ini sebagai para penerus, sebagai para imam yang bakal nantinya menjadi imam keluarga, imam dalam sholat, maka harus menghafalkan Al-Quran minimal juz 30. Jika juz 30 juga tidak, surat-surat pendek. Oke, Ma? Teh? Aja iki mah ya. Misalkan kieu mah hafale kuliah kulhu doang. Misalnya anu bapak-bapak sekeluarga iku bapak-bapake hafale kuliah kulhu doang. Salah sobone jamaahe kuliah kulhu. Dohore dibalik kulhu kuliah. Barang asar konon maneh. Barang anak dijere. Nih bosennya bapak kita ki kuliah kulhu baik. Kulhu kuliah baik. Barang jere bapak jere anake, Pak, ganti si surat sing lain. Iya ceritanya ya, bapak-bapak kan ganti surat sing lain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna jere anake, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu akibatnya lamun orang kawan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Makanya kita yang mumpung masih muda, gunakanlah umur sebaik mungkin, perbaiki diri kita untuk selalu berdekatan dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Poin selanjutnya setelah kita menghafalkan Al-Quran, yaitu mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Minimal mengamalkan untuk diri sendiri dan maksimal mengamalkan untuk orang lain. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, semisalkan kita sudah terlambat, didik anak kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran, untuk selalu benar membaca Al-Quran. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mendidik anak kita di pondok pesantren. Insya Allah anak kita kelak akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Mengamalkan Al-Quran untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain, adalah pahala yang sangat berlipat ganda. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi rahmat, yang memberi kita banyak nikmat, uang berlipat-lipat, rumah bertingkat-tingkat, mobil mengkilat, uang berlipat-lipat, anak rajin salat, alhamdulillah. Istri yang cantik dan memikat, alhamdulillah. Apalagi kalau jumlah istrinya alhamdulillah, jerewang lanang, jerewang adat, makanya jangan sampai ya kita termasuk orang yang zalim menzalimi diri kita sendiri. Apa itu orang yang disebut dengan orang yang zalim menzalimi diri kita sendiri? Orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Bagaimana mau mengamalkan Al-Quran sedangkan untuk memahami, menghafal, bahkan membacanya saja beliau tidak mau? Inilah yang disebut dengan orang yang menzalimi dirinya
insya Allah hidup kita akan berkah, tidak akan menemui jalan yang susah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak pernah ada